berkenaan tentang fenomena keberadaan seorang nabi yang tidak punya pengikut. Keberadaan nabi yang punya pengikut 1 atau 2 orang. Nabi yang bahkan pengikutnya tak lebih dari 10 orang. Ada di sana pula Nabi Nuh yang berdakwah 950 tahun. Ya. Kata Allah, "Fama amana ma'ahu illa qalil." Dan tak ada yang beriman kepada Nabi Nuh kecuali segelintir orang saja. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran penting. Apa itu? Bahwa tolok ukur kebenaran bukan dilihat dari jumlah. Bukan diukur dari banyaknya pengikutnya. Maka batil anggapan mayoritas selalu benar. Lihat, jangankan kita seorang manusia, jangankan engkau seorang dai, seorang kiai, seorang syekh, nabi, kata Rasul, sampai mati pun, sampai wafat pun, tak ada pengikutnya. Ada yang punya 1-2 pengikut, ada yang tak lebih dari 10 orang. Kenapa? Karena memang barakallahu fikum, tugas para nabi dan para pengikut nabi hanya menyampaikan kebenaran. Adapun hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga penting untuk tidak silau dengan banyaknya jumlah dalam mengukur sesuatu itu benar atau tidak, baik atau salah. Coba bayangkan, kalau ada seorang nabi tak punya pengikut sama sekali hingga wafat. Kira-kira bagaimana pandangan manusia di zaman beliau alaihi salam? Gak laku dakwahnya. Tidak ada pengikutnya. Paling itu golongan yang tidak baik. Demikian, demikian, dan demikian. Namun ternyata kata Rasul, dia seorang nabi. Yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentu dengan surga. Namun tak satu pun yang tertarik dengan dakwahnya. Maka waspada untuk tidak tertipu dengan apa? Banyaknya jumlah manusia. Tetapi yang menjadi tolak ukur, al-ibrah adalah, yang menjadi patokan adalah dalil. Apa hujjahnya? Apa landasan hukumnya? Menilai segala sesuatunya berdasarkan al-ilmu. Para ulama pun seperti itu. Kata Imam Al-Auza'i rahimahullah dalam salah satu biografi tentang Atha ibnu Abi Rabah. Atha ibnu Abi Rabah ini muftinya kota Makkah. Ya, yang dahulu tak boleh berfatwa kecuali Atha di musim haji. Kata khalifah, nggak ada yang boleh. Ulama cuma satu yang boleh berfatwa. Siapa? Atha. Kata Imam Al-Auza'i, aku melihat Atha ibnu Abi Rabah berada di sebuah majelis, sedang ngajar. Dan aku hitung jumlah muridnya nggak sampai 7 atau 8 orang. Mufti ini. Tingkatannya bukan lagi ustadz, mufti. Khalifah mengelarang semua memfatwakan sesuatu kecuali Atha bin Abi Rabah. Majelisnya cuma 7 orang. Kata Imam Al-Auza'i, wa kana ardan nas 'indan nas. Padahal Al-Imam Atha ibnu Abi Rabah adalah orang yang paling dicintai, diridhoi, disayangi di tengah-tengah umat ketika itu. Tapi majelisnya cuma diisi 7 atau 8 orang. Ini menjadi sekian bukti. Ya. Demikian pula salah satu ulama yang bernama Hambal ibnu Ishaq. Dalam Tabaqat Al-Hanabilah disebutkan Al-Imam Ahmad ibnu Hambal. Kita tahu siapa Al-Imam Ahmad bin Hambal? Mendiktekan kitab musnadnya, salah satu karya tulis beliau, Musnad Al-Imam Ahmad bin Hambal. Ya, mendiktekan musnadnya, sementara yang hadir cuma 3 orang. Abdullah, ini murid pertama. Saleh, murid yang kedua, itu pun anak kandung beliau rahimahullah. Abdullah, Saleh dan aku, kata Hambal ibnu Ishaq. Cuma 3 orang muridnya. Siapa? Al-Imam Ahmad bin Hambal dalam salah satu kesempatan. Maka di sini sekali lagi, di antara poin yang penting untuk kita camkan baik-baik adalah untuk tidak tertipu dengan banyaknya jumlah. Dan tidak merasa kecil, tidak merasa takut, tidak merasa salah, tidak merasa disendirikan, tidak merasa terasingkan dengan minimnya jumlah. Saya ulang kembali. Jangan merasa sombong, jangan merasa benar, jangan merasa baik dengan banyaknya jumlah. Di sisi lain, jangan engkau merasa terkucilkan dengan minimnya orang-orang yang ada di sekitarmu ketika engkau telah berpegang teguh dengan
sebuah kebenaran. Siapa kita? Siapa Imam Ahmad? Ya, siapa Imam Atha ibn Abi Rabah? Oleh karenanya, salah seorang ulama yang bernama Abdurrahman ibnu Mahdi, beliau punya majlis di setiap hari Jumat. Muhaddis beliau, ya, ahli hadis. Kemudian kata beliau, kalau aku melihat muridku banyak, aku senang. Tadi satu hari, muridku jumlahnya sedikit. Mungkin disibukkan dengan kegiatan lain atau mengambil ilmu dari sesi yang lain. Aku sedih. Maka kata Al-Imam Abdurrahman ibnu Mahdi, aku pun bertanya kepada Bishr ibn Mansur, ya, rekan sejawat beliau sesama ahlul hadis, gimana ini? Aku kok seperti ini ya? Kalau muridku banyak, semangat, senang. Kalau muridku sedikit, aku sedih. Kata Al-Imam Bishr ibn Mansur, hadza majlis su'. Majlismu ini majlis kejelekan. Fala ta'ud ilaihi. Maka jangan kamu kembali kepada majlismu. Sebuah nasihat. Nasihat apa? Jangan-jangan khawatir majlis ilmu yang selama ini engkau sibuk dengannya semata-mata karena dirimu, bukan karena kebenaran yang engkau sampaikan. Sehingga engkau merasa sedih kalau orangnya sedikit. Dan engkau merasa bahagia kalau yang datang banyak. Jangan-jangan engkau berdakwah itu menyuruh manusia kepada person, kepada dirimu, menjadi pengikutmu, menjadi orang yang memuliakanmu, mengagungkanmu. Bukan orang yang memuliakan al-haq dan kebenaran yang engkau usung dan engkau sampaikan. Maka kata Abdurrahman ibnu Mahdi, sejak detik itu aku tinggalkan majlis tersebut. Khawatir. Ya, kebahagiaan dan kesedihan berdasarkan jumlah pengikut, jangan-jangan aku tidak ikhlas. Maka dari potongan hadis yang pertama ini, barakallahu fikum jami'an, mengingatkan kita dengan sebuah ayat yang berbunyi, ud'u ila sabili rabbik. Serulah manusia itu ke jalan Rabbmu. Ke jalan siapa? Rabbmu. Bukan ke jalan dirimu. Ke jalan pribadimu. Menjadi pengikutmu, tidak tetapi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih dari itu, para nabi, ini perlu dicatat baik-baik, para nabi, para duat, para da'i, tidak dituntut dengan hasil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para nabi tidak dituntut oleh Allah dengan hasil. Berapa banyak pengikutmu? Berapa jumlah muridmu? Berapa orang yang beriman kepadamu? Oh sedikit, kamu gagal. Oh sedikit, kamu kurang semangat. Tidak. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma 'alaika illal balagh. Tugasmu, wahai Nabi Muhammad, hanya sebatas menyampaikan. Urusan mau ngikut atau tidak, mau beriman atau tidak, itu di tangan Allah. Maka jangan engkau bersedih dengan minimnya jumlah. Dan jangan pula engkau berbangga dengan banyaknya.